dengan topik cross-varying aortic root replacement. Jadi yang pertama introduksinya adalah aortic cross-varying operation ini yaitu operasi di mana dilakukan rekonstruksi pada aortic root dengan melakukan preservasi pada natif dari aortic valve itu sendiri. Lalu operasi ini yaitu meliputi eksisi dari aortic sinus dan juga kita replantasi dari coronary artery buttonnya ke cylindric graft yang baru. Dan ada dua tipe dari aortic clearing operation ini. Yang pertama adalah remodeling dan reimplantasi. Ini sekilas tentang sejarahnya dari aortic root replacement. Yang pertama dari tahun 1968, ini Bental prosedur yang pertama kali dideskripsikan oleh Dr. Bental. Lalu pada tahun 1979, ini post-clearing aortic root remodeling dari Dr. Sir Magdi Yaakob. Jadi dia memodifikasi dari Bental ini, jadi dia melakukan remodeling pada aortic root-nya. Lalu pada tahun 1989, aortic root implantation oleh Karen David, dan biobental ini pada tahun 90-an, dan pada tahun 90 hingga saat ini ada modifikasi-modifikasi dari David prosedur ini. Nah, etiologi yang mendasari penyakit pada aortic root itu, yang pertama adanya degenerative aneurysm. Ini biasanya terjadi pada orang elderly dan dengan faktor risiko hipertensi dan merokok. Lalu ada juga penyebab sindroma-sindroma, yaitu seperti Marfan dan Weiss-Dietz syndrome. Ini kita tahu bahwa sindroma-sindroma ini berkaitan dengan kelainan pada connective tissue. Pada Marfan ini fibrilin, dan Weiss-Dietz ini TGF beta, yang menyebabkan sangat mudah sekali terjadinya aneurisma pada aorta. Lalu juga ada aneurisma familial, lalu juga yang sporadis. Yang ini yang tidak ada kaitannya dengan genetik maupun yang keturunan. Nah, sebelum kita ke operasi aortic root, ini kita harus pertama-tama mengetahui dari kompleksitas anatomi aortic root itu sendiri. Yang pertama ada functional aortic annulus. Functional aortic annulus ini terdiri dari sinotubular junction. Ini perbatasan antara aortic sinus dengan ascending aorta. Lalu ada commissura dan annulus dari aorta ini sendiri, tempat cuspis dari aorta ini menempel. Lalu ada di sini sinus ova sava, di sini sinus ova sava. Lalu juga ada ventricular aortic junction, yang merupakan batas antara aorta dengan ventricle kiri. Nah, ke semua struktur ini jika berfungsi dengan baik itu merupakan fungsional aortic annulus. Dan jangan lupa di sini juga ada koroner kiri dan kanan. Nah, kepentingan dari sinus falsafa ini ternyata ketika ada sinus falsafa ini membuat adanya suatu turbulensi vortex di sinus ini yang ternyata menyebabkan dari aortic cups ini itu stresnya menurun, sehingga pada orang normal, pada aortic valve normal, ini dapat bertahan berjangka panjang. Sedangkan pada nanti operasi-operasi yang dilakukan pada aortic root, tidak adanya sinus falsafa ini akan menjadi keterbatasan sendiri, karena lambat laun akan terjadi late aortic insufficiency lagi karena katup yang deteriorasi karena tidak ada struktur dari sinus falsafa ini. Nah, jika terjadi adanya pelebaran dari sinotubular junction sini, tampak sinotubular junction ini melebar sehingga akan terjadi tidak terjadi koaptasi dari cuspis dari carotid aorta, sehingga bisa terjadi aortic insufficiency. Nah, ini juga bisa terjadi jika ada dilatasi dari aortic annulusnya. Jadi insufficiency dari aorta ini bisa terjadi karena sinotubular junction yang lebar ataupun dari annulus aorta ini.
Lalu dari rekomendasinya sendiri, kapan sih kita lakukan eh, pergantian dari aortic root dan ascending aorta? Pada pasien-pasien dengan sporadic aneurysm, ini dilakukan, diindikasikan pembedahan itu pada diameter aorta yang lebih dari sama dengan 5,5 cm. Sedangkan pasien yang ukuran aortanya kurang dari 5,5, namun pertumbuhan eh, diameternya itu melebihi dari 0,3 cm per tahun dalam 2 tahun berturut-turut, atau lebih dari 0,5 cm dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini juga di pembedahan juga diindikasikan pada eh, kasus seperti ini. Nah, pada kasus-kasus yang dengan sindroma, cut off dari diameter tadi itu lebih kecil lagi. Jadi jika Marfan syndrome itu 5 cm, Royce Diod syndrome itu 4 sampai 5. Jadi ini karena dia mempunyai kelainan connective tissue disorder, jadi cut off untuk kita lakukan maju operasi itu lebih rendah daripada yang pasien-pasien yang asimptomatis. Lalu pasien-pasien dengan menjalankan aortic root replacement, jika tidak bisa dilakukan sparing atau repair dari katup aortanya, maka kita juga perlu melakukan aortic root replacement dengan dirigible soft conduit, jadi kayak dental prosedur, jika tidak bisa dilakukan PSRR. Nah, jika bisa dilakukan, maka dilakukan PSRR dengan experienced surgeons dan tim yang sudah mapan. Nah, bagaimana seksi dari pasiennya? Dari pasiennya itu pertama pasien-pasien dengan aneurisma aortic root dengan atau tanpa aortic insufficiency, pasien dengan ascending aortic root aneurysm dan aortic insufficiency yang sekunder dari tadi pelebaran sinotubular junction. Dan puspis dari aortanya itu harus dalam kondisi baik untuk bisa dilakukan false pairing. Dan satu prolaps ini bisa dilakukan repair saat surgery. Bisa dilakukan dengan aplikasi atau triangular resection. Jadi bisa dikombinasi apa namanya aortic root sparing replacement dengan aortic valve treatment. Nah, jika didapatkan ada fenestrasi, bisa di reinforce dengan PTFE. Nah, ini salah satu contohnya jika terjadi pelebaran dari sinotubular junction dan ascending aorta. Ini kita bisa lakukan hanya dengan pergantian dari ascending aorta dengan graft tubular. Yang jika kita lakukan ini, sinotubular junctionnya mengecil, maka harapannya aortic regurgitasinya juga menghilang. Jika terjadi pelebaran dari salah satu sinus, ini kita bisa lakukan tadi tubular graft itu kita trim sebagian sehingga ini untuk jadi sinus falsafa yang baru. Ini yang operatif teknik untuk reimplantasi. Jadi setelah kita buka perikat, lalu kita lakukan stimulasi dan bypass dan crossclamp, ini kita lakukan eksisi pada aortic root yang diatasi, lalu kita eksisi semua dari uh, sinus falsafanya mendekati dengan pelekatan dari aortic puspis aorta ke anulusnya, lalu dilakukan penjahitan dengan graf. Jadi grafnya ini seperti ada lidahnya gini yang menjulur untuk membuat seperti sinus falsafa yang baru. Lalu kita lakukan reimplantasi dari coronary button. Ini yang disebut dengan remodeling. Nah, ini yang reimplantasi di mana dilakukan pemasangan graf tubular ini sampai ke aortic annulus yang di bawah ke
Ya, jadi grafnya ini diturunkan ke bawah sehingga ke dasar dari uh, aortic ventricular junction-nya dan dijahitkan. Lalu valve yang tadi sudah dipreservasi dari sepanjang komisura ke komisura ini dijahitkan kembali. Jadi grafnya ini berada di dalam apa? Aortic valve-nya itu berada di dalam grafnya ini. Lalu dilakukan reimplantasi dari uh, coronary button. Nah, sepanjang perjalanannya itu ada modifikasi-modifikasi. Jadi dari yang pertama kali itu yang ditemukan itu adalah yang Yakub dulu. Nah, di sini Yakub ini prinsipnya hanya menggantikan dari sinus falsafah yang melebar. Namun dia tidak ada support untuk dari optik anulusnya. Sedangkan yang pada David prosedur, dia sampai grafnya ini sampai menutupi dari optik anulus sehingga memberikan support untuk supaya tidak terjadi dilatasi optik anulus di kemudian hari. Angkanya lebih kecil daripada yang Yakub karena di sini tidak ada support. Lalu ada David 3 ini dia menambahkan support pada yang remodeling dari sinus falsafahnya ini dia tambahin support. Nah ini lebih baik daripada yang tidak tanpa support untuk jangka panjang dari aortic insufficiency-nya. Nah David 4, 5 dan support modification ini mengkombinasi support dari aortic annulus dengan sinus falsafahnya juga. Jadi graf yang di bawah ini dia lebih besar ukurannya untuk bisa membuat seperti sinus falsafah yang baru dengan graf ini. Nah, bagaimana dengan false pairing dengan composite aortic root replacement? Jadi dari penelitian yang dilakukan Karki atau 2017, ini dia melakukan systematic review dan meta-analisis membandingkan false pairing dengan yang composite HRR itu yang dental. Jadi dari studi ini didapatkan menginklusi 2.300 pasien, di mana 700-nya itu false pairing dan 1.500 itu composite graft. Dan ternyata memang dari segi waktu itu composite replacement itu lebih cepat karena lebih sederhana tekniknya, sehingga cross time dan juga kesulitannya lebih rendah. Dan hospital mortality-nya lebih tinggi pada yang composite group. Dan reoperasinya juga lebih tinggi pada yang PSRL group. Jadi kesimpulan dari penelitian ini dapatkan bahwa PSRR itu bisa menjadi alternatif untuk composite group replacement. Nah, bagaimana dengan remodeling dengan reimplantasi? Yang mana yang dipilih? Jadi dari penelitian oleh Tian et al. 2013, dia melakukan systematic review pada 1.338 pasien yang menjalani Yakub 606 dan David 732. Tapi mortality-nya tidak beda jauh, 6,9%, 6,6%. Namun pada Yakub, karena tadi tidak ada support dari aortic annulus-nya, sehingga dia lebih tinggi untuk angka kejadian aortic insufficiency di kemudian hari. Dan pada kasus-kasus seperti Marfan, Sanford adiseksi, dan dilatasi annulus yang lebar, itu disarankan untuk menggunakan David prosedur. Kesimpulannya dari PSR ini merupakan suatu teknik operasi yang kompleks dan ini bisa menjadi alternatif untuk composite replacement. Dan juga sekarang perkembangannya optic valve sparing root replacement ini ke arah yang modifikasi adanya falsafah sinus falsafah baru dari graft.